Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, para ikhwah akhwat, kita melanjutkan kajian kita hari ini pada bab al-muraqabah, pada bagian yang ke-108 ya, di hari ini. Bahasan kita tentang al-muraqabah. Sebuah akidah, keyakinan, ini bagian dari akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memunculkan buah yang disebut dengan nama al-muraqabah. Ya. Jadi bagian dari ketauhidan kita kepada Allah, bagian dari tauhid terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu Allah punya nama Ar-Raqib. Kita tahu Allah punya nama Al-Hafidh. Kita tahu Allah punya nama As-Sami', Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir, ya, Al-Qadir, dan nama-nama yang lain. Ketika kita meyakini akan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini sifat-sifat dari nama-nama itu tadi, maka akan melahirkan buahnya, yaitu sifat al-muraqabah. Apa itu muraqabah? Kalau ada istilah dalam dunia intelijen, ada nama istilah kan dipantau. Ini orang lagi dalam pemantauan, dalam kondisi pengawasan, ya gitu ya. Karena mungkin dikenal dengan perilakunya yang banyak mengganggu masyarakat, umpamanya dipantau. Nah, ini istilahnya muraqab. Jadi perbuatannya namanya terjadi muraqabah, pemantauan. Ya, pemantauan yang sangat ketat sekali, dipantau, diawasi. Itu namanya muraqabah. Sebagaimana satu ruangan yang dipenuhi dengan CCTV. Ya, banyak CCTV, dan CCTV-nya pun sudah dibekali dengan bukan gambar saja, tetapi plus suara. Jadi obrolan-obrolan yang ada di situ semuanya terekam. Ya, untuk menghindari pencurian, untuk menghindari korupsi di kantor itu, umpamanya nepotis yang terjadi di kantor itu. Nah, diawasi terus 24 jam. Nah, ini yang disebut dengan nama muraqabah. Kalau di toko swalayan tertulis, terpampang di situ, ruangan ini dipenuhi dengan CCTV. Nah, orang yang berada di situ berarti apa? Muraqab, berarti dalam pengawasan. Nah, inilah makna dari muraqabah, jemaah. Berarti apa muraqabah itu? Pengawasan, sebuah keyakinan kita bahwa kita ini lagi diawasi. Kita ini lagi dipantau. Dipantau terus. Ya, pantau jarak dekat atau dipantau jarak jauh lewat peralatan-peralatan yang ada itu. Ini makna muraqabah. Adapun yang dimaksud dengan muraqabah di sini adalah keyakinan seorang hamba bahwa
Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi, memantau, memperhatikan, mengetahui, mendengar, melihat sekecil apapun yang kita perbuat, ya, sekecil apapun yang muncul dari tubuh kita ini, pasti Allah mengetahui apa yang terjadi. Apapun yang terbersit dalam hati kita, ya, dalam niatan-niatan kita, dalam jiwa kita, pasti Allah mendengar dan mengetahuinya. Tidak ada satupun yang ada di muka bumi ini yang luput dari pengetahuan Allah, yang luput dari pengawasan Allah. Tidak ada. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Siapapun orangnya yang berbuat mithqal, seukuran dzarrah. Dzarrah itu kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dalam tafsirnya, dzarrah itu adalah sigharun namlah. Tahu sighar namlah? Bayi semut. Nah, bayi semut. Coba semut hitam di bawah batu besar, beranak di tengah kegelapan hutan belantara. Allah tahu apa yang terjadi pada semut itu. Dan anak semutnya pun Allah tahu. Itu dzarrah. Lalu digunakan untuk segala sesuatu atau segala bentuk perbuatan yang sangat kecil sekali. Atau niatan yang ada dalam lubuk hati yang paling dalam, katanya begitu kan. Allah yarahu, Allah pasti melihatnya. Nah, keyakinan inilah yang melahirkan muraqabah, yaitu keyakinan dalam hati bahwa Allah pasti tahu apapun yang kita berbuat. Sekecil apapun yang kita berbuat, dimanapun kita berbuat, dalam kondisi apapun kita berbuat, mau sendiri, mau ngumpet, mau dibawa bunker, mau apa, pasti Allah itu tahu. Nah, inilah yang namanya sifat al-muraqabah. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan ayat-ayat yang seperti ini. Pertama, di dalam surat Al-Baqarah ayat 235. Allah berfirman, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah. Nah, dimulai dengan apa? Wa'lamu. Ketahuilah, berilmulah. Dan ilmu itu melahirkan yakin. Ya, berilmulah bahwasannya Allah itu Maha mengetahui. Nah, ini. Annallaha ya'lamu. Berilmulah bahwasannya Allah itu mempunyai sifat mengetahui. Berarti tidak ada sesuatu pun yang lepas dari pengetahuan Allah. Tidak ada. Sekecil apapun di muka bumi ini, pasti Allah tahu. Ma fi anfusikum, dan Allah tahu apa yang ada dalam jiwa kalian. Lihat, dalam jiwa, dalam niatan kalian. Fakhdharuh, bertakwalah kalian kepada Allah. Berhati-hatilah kalian. Dengan cara apa? Bertakwalah kalian kepada Allah. Ayat ini berkaitan dengan perempuan yang lagi memasuki masa iddah. Ini berkaitan dengan perempuan yang berada dalam masa iddah. Kita tahu perempuan yang berada dalam masa iddah itu tidak boleh dipinang, tidak boleh dilamar, atau tidak boleh diungkapkan keinginan dia untuk menikahi dia ini. Nggak boleh. Umpama ini perempuan masa iddah. Ada laki-laki yang suka sama dia. Dia datang, saya ingin melamar kamu. Saya berniat menikahi kamu. Nggak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, subhanallah. Lalu Allah mengatakan,
Di sini wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Ketahuilah, berilmulah. Allah itu Maha tahu apa yang ada dalam jiwa kamu. Kamu mau niatan baik atau niatan buruk berkaitan dengan perempuan ini, Allah tahu. Niatanmu apa untuk datang-datang begitu? Allah tahu. Fahdharuh, berhati-hatilah kalian. Bertakwalah kalian. Artinya niatlah niat yang baik. Lakukanlah perbuatan yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan keluar dari apa yang telah Allah gariskan dalam syariat ini. Jangan melanggar hukum, jangan syirik, jangan berbuat maksiat. Hati-hati. Allah tahu semuanya. Allah tahu semuanya. Subhanallah. Di ayat yang lain, pada surat Al-Ahzab ayat 52, Allah mengatakan, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Dan sungguh Allah itu Maha mengawasi atas segala sesuatu. Di ayat ini Allah menamai dirinya dengan nama Ar-Raqib. Makanya salah satu dari nama Allah, salah satu dari Asmaul Husna adalah Ar-Raqib, yaitu zat yang mengawasi semua apa yang ada pada makhluknya. Ya, subhanallah, inilah namanya pengawasan. Sehingga di Al-Baqarah tadi Allah mengatakan fahdharu. Kalau Allah mengawasi, hati-hati kalian. Lakukanlah apa yang sudah Allah perintahkan dan Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, dan jangan keluar dari apa yang sudah Allah gariskan. Jangan melanggar hukum Allah. Jangan melanggar apa yang sudah dilarang oleh Allah atas diri kalian. Ketahuilah, yakinlah Allah itu Maha mengetahui. Allah itu Maha mendengar. Allah itu Maha melihat. Allah itu Maha kuasa atas segala-galanya. Ya. Umpama walillahil mathalul a'la. Allah punya perumpamaan yang lebih sempurna. Kita ambil contoh umpama seorang pencuri. Saat itu dia hendak mencuri motor umpamanya yang diparkir di luar. Dilihat ini motor baru nih. Udah 2 orang biasanya kan, yang satu bonceng dia, ya, yang satu siap turun, yang ini motornya yang ngawasin temennya. Udah dia turun nih, siap untuk mencuri. Ketika dia mau mencuri, temennya yang satunya yang ngawasi ngatakan, jangan. Kenapa? CCTV-nya itu bagus. Dan kamu lagi diawasi, ada satpam sebelah sana. Ada orang-orang yang mengincar kamu. Hati-hati, jangan, batalin. Dibatalin akhirnya sama dia. Nggak jadi dia mencuri. Akhirnya dia pura-pura masuk ke supermarketnya atau pura-pura apa, tidak mengesankan dia mau mencuri. Jadi inilah, ketika seseorang yang hendak berbuat jahat itu tahu bahwa dia lagi diintai dan diawasi, tentu dia akan meninggalkan kejahatannya. Jika dia terus berani, wah, dia akan habislah dia. Dia akan tertangkap, ditangkap oleh massa. Kalau tangkap polisi bisa selesai. Tapi kalau ditangkap oleh massa, wah, bisa bulet dia kan. Nah, begitulah jamaah. Makanya di ayat ini berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama Raqib. Allah memiliki nama Al-Alim. Maha mengetahui, Maha mengawasi, Hafidh, Maha menjaga atas segala yang ada di alam semesta ini. Makanya fahdharuh, bertakwalah kepada Allah. Di ayat yang lain Allah sebutkan pada surat Al-Hadid ayat 4. Allah mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah itu akan bersama kalian dimanapun kalian itu berada. Nah, para ulama ahlu sunnah wal jamaah memaknai ayat ini dengan makna yang tepat dan benar. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama tafsir, Imam Ibnu Katsir, sebelumnya Ibnu Jarir, Imam Al-Baghawi, Qurtubi, dan yang lainnya para ahli-ahli tafsir yang dari kalangan para ulama salafus saleh terdahulu. Mereka mengatakan yang dimaksud dengan ma'iyah, kebersamaan Allah di sini,
Bukan yang dimaksud seperti mereka yang mengatakan ahlul ahwa, ya mereka yang lebih mengedepankan hawa nafsu, akal, pikiran. Bukan yang dimaksud kebersamaan di sini adalah kebersamaan zat, bukan. Ya, bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah kebersamaan sifat. Zat Allah tetap, zat Allah itu istawa alal arsh. Zat Allah itu tetap tinggi di atas arsy-Nya. Allah tinggi di atas arsy-Nya. Lalu kebersamaan di sini adalah kebersamaan sifat, yaitu Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Sekecil apapun pasti Allah akan mengetahui dan tidak akan luput dari pengetahuan Allah. Khabir, Allah punya nama Al-Khabir. Hafiz, Allah punya nama Al-Hafiz. Apa itu? Allah pasti akan menjaga semua yang ada di sini. Allah punya nama Raqib, Allah akan mengawasi. Jadi tidak akan keluar manusia itu dari sifat-sifat Allah ini. Allah Maha Penyayang, disayang sama Allah. Kalau dia orang beriman, sayangnya itu khusus lebih. Hidayah Allah untuk orang-orang yang beriman. Karunia Allah untuk orang-orang yang beriman. Ini yang dimaksud dengan kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah itu akan bersama kalian dimanapun kalian berada. Kebersamaan, yaitu kebersamaan Allah berkaitan dengan sifat. Melahirkan apa? Keyakinan, yaitu muraqabah. Ini namanya muraqabah jamaah. Berarti Allah itu mengawasi kita. Subhanallah. Kemudian cerita tentang Abu Jahal. Pada surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ayat ke-10. Atau 11 ya. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la in lam yantahi la nasfa'an bin nasiyah. Ya. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah dia tidak mengetahui bahwa Allah itu melihat? Kalla, sungguh tinggalkan sikap kamu selama ini yang buruk itu. Kalla la in lam yantahi, jika dia tidak berhenti dari perbuatan-perbuatan jahatnya, lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyah ini wajah. Wajahnya akan dibikin oleh Allah hitam, gosong, kebakar. Tafsiran yang lain, lanasfa'an bin nasiyah, artinya adalah sungguh Allah akan mengambil wajahnya, dirinya, tubuhnya, untuk dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Alhamdulillah. Ini berkaitan dengan Abu Jahal, di mana dia menghalangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghalangi Rasulullah SAW, mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai melukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah mengatakan, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah orang-orang yang seperti ini itu mengetahui bahwa Allah itu melihat dia? Berhentilah dari kejahatan kamu. Jika kamu tidak berhenti, tidak meninggalkan kebiasaan buruk kamu itu, pasti Allah akan mengambil kalian untuk dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Begitu pula seterusnya dikatakan kepada orang-orang kafir yang berbuat makar kepada umat Islam. Orang-orang kafir yang terus melakukan kekufuran, orang-orang musyrik yang terus berbuat kesyirikan, orang-orang yang berbuat bid'ah, dan orang-orang yang berbuat maksiat. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah mereka nggak tahu kalau Allah itu melihat kekufuran mereka? Tidakkah mereka itu mengetahui Allah itu melihat kesyirikan mereka, bid'ah mereka? Walaupun dia mengatakan ini kan baik, ini kan ini kan ini. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat bahwa yang mereka lakukan itu adalah kufur, yang mereka lakukan itu adalah syirik, yang mereka lakukan itu bid'ah, yang mereka lakukan itu maksiat. Mereka yang berusaha untuk mencuri, korupsi,
kezaliman. Innallaha yara, Allah itu ngelihat loh. Kalla, tinggalkan kekufuran kalian, tinggalkan kesyirikan kalian, tinggalkan bid'ah kalian, tinggalkan maksiat, tinggalkan kezaliman yang kalian lakukan. Nah, in lam yantahi, jika dia tidak mau meninggalkan itu, lanasfa'an bin nasiyah, pasti Allah akan jadikan tubuhnya itu terbakar gosong. Ay nusawwid wujuhahum. Ya, kami bikin wajah mereka itu hitam kosong nanti. Atau maknanya kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, ay na'khudhuhum ilan nar. Kami akan comot dia, kami akan giring dia. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Kami akan giring mereka orang-orang kafir itu menuju neraka jahanam. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Makanya lihat ancamannya. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Jadi itu akidah tauhid. Jadi karena mereka tidak memahami ini, ya, luput dan terlewat, dan keyakinan itu tidak ada dalam jiwa mereka bahwa Allah punya nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, mendengar, mengawasi, menjaga semuanya. Karena itu nggak ada, akhirnya terjadilah apa yang mereka perbuat semaunya sendiri. Ya kufur, ya syiriknya, ya bid'ahnya. Keluar dari ketaatan kepada Allah. Tidak mau bertauhid, tidak mau mentaati petunjuk Rasulullah SAW. Maksiat juga beredar di mana-mana. Wal'iyadzubillah. Kemudian di surat, ada lagi di surat Ghafir ayat 19. Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu tahu apa yang disembunyikan dalam hati kita. Berpura-pura senyum rapi gitu ya. Tapi sebetulnya dalam hatinya menyimpan kejahatan. Di hadis Jibril, kisah malaikat Jibril yang datang kepada Rasulullah SAW, lalu malaikat Jibril nanya apa? Nanya Islam, nanya iman, nanya ihsan. Apa itu? Nanya hari ihsan, nanya hari kiamat, tanda-tanda kiamat, kan gitu kan. Ketika nanya ihsan, apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadahlah kalian kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak bisa, yakinlah Allah itu melihat kamu. Nah, inilah muraqabah. Jadi keyakinan kita bahwa Allah itu mengawasi kita semuanya. Jadi muraqabah itu apa, jamaah? Muraqabah itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan demikian. Al-muraqabah dawamu ilmil abdi. Berarti muraqabah itu seorang hamba yang mengetahui, meyakini bahwasannya Allah mengawasi dirinya. Tayakunuhu bittila'il haqqi subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang hamba mengetahui, meyakini, ya, tahu, yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi dirinya. Ala zahirihi wa batinihi. Baik itu zahirnya, perbuatan yang nampak dari dia, maupun Allah itu mengawasi apa yang ada dalam hatinya. Ya, maupun Allah itu mengawasi apa yang ada dalam hatinya. Fastidamatuhu lihadal ilmi wal yakin. Nah, lalu permasalahan berikutnya, Ibnu Qayyim bicara tentang apa? Buah. Lalu buahnya apa? Orang yang memiliki sifat muraqabah dalam hatinya. Mengetahui, meyakini apa? Allah mengawasi semuanya. Tidak ada satupun yang lewat dari pengetahuan dan pengawasan Allah. Sekecil apapun yang ada di muka bumi ini, pasti Allah tahu, Allah melihat, Allah mendengar. Tidak, pasti itu akan terjadi. Dia yakin itu, dia tahu itu, dia yakin itu. Maka buah dari muraqabah ini apa? Buah dari muraqabah ini adalah
Thamratu ilmi, buah dari pengetahuan dia dan keyakinan dia bahwa dia diawasi oleh Allah, bahwa Allah melihat dia dan Allah mendengar semua ucapan dia dan Allah mengawasi semua perbuatan-perbuatan dia setiap waktu dan setiap saat dan setiap detik dan setiap hentakan napas dia dan setiap kedipan mata dia, kata Imam Ibnu Qayyim sampai seperti ini ya. Dalam setiap waktu, dalam setiap saat, setiap napas dia dan setiap kedipan mata dia, maka apa yang terjadi dengan dirinya? Pasti dia akan menjadi hamba yang bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjalankan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti dia akan jaga hatinya. Hatinya pun Allah tahu, berarti akan dia jaga keikhlasannya dia. Dia akan terus jaga keikhlasannya. Dia akan berusaha untuk ikhlas. Dia akan perbuatannya, dia akan jaga perbuatannya terus agar sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah SAW. Dia berusaha bahwa hatinya tidak akan berbuat syirik. Besar, apalagi besar ya, kecil aja dia tidak mau. Dia jaga hatinya dari itu. Perbuatannya, dia jaga perbuatannya dari bid'ah dan maksiat. Ya. Dan dia hanya mengharap pahala dari Allah, meyakini kebaikan dari Allah, keburukan dari Allah, sehingga dia hanya cinta sama Allah, berharap sama Allah, takut hanya sama Allah, berserah diri hanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirlah lahirlah seorang hamba yang bertauhid, seorang hamba yang melakukan ketaatan sesuai dengan petunjuk Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebutkan ungkapan para ulama yang berkaitan dengan ini. Sebagian para ulama mengatakan demikian. Barang siapa yang meyakini bahwa Allah itu mengawasi, mengetahui dirinya, maka anggota tubuhnya itu akan benar-benar dia jaga dari kemaksiatan dan keluar dari ketaatan kepada Allah. Benar-benar dijaga. Kemudian ada lagi yang mengatakan qila li ba'dihim, ada yang bertanya kepada salah seorang di antara mereka, mata yahisur ra'i ghanamahu bi'asahu an marati'il halakah. Yahisu, bahasa Jawanya digesu jemaah. Yahisu itu kapan seorang pengembala itu akan mencegah gembalaan-gembalaannya, menghalau gembalaan-gembalaannya dari area terlarang. Jadi ini area ini dilarang untuk digunakan mengembala kambing atau sapi. Nggak boleh. Para pengembala, para peternak nggak boleh mengembalakan ternaknya atau melepas ternaknya di area ini. Dilarang keras. Pertanyaannya, kapan para pengembala itu benar-benar mentaati itu? Dia tidak mau gembalanya berada di situ, menghalau gembala-gembalanya untuk berada di situ. Kapan? Dijawab, idza alima anna alaihi raqiba. Kalau dia tahu kalau ada pengawasnya di situ. Kalau ada pengawasnya nggak berani dia. Kalau ada pengawasnya nggak berani. Kalau nggak ada pengawas, dimasukin kambingnya. Seperti para pengendara motor di Jakarta. Kan gitu kan, di kota-kota besar. Lampu merah, ada polisi nggak? Nggak ada, lewat, terjang sama dia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pencuri kan juga gitu yang kita contohkan tadi. Ada penjaga nggak? Kadang dia lupa ada CCTV yang di pojok itu, dia nggak tahu. Kalau ada CCTV-nya, nggak berani dia. Karena wajahnya terekam dengan baik. Tapi kalau dia pintar, dilihat, ada CCTV. Ada yang jaga banyak orang. Nggak berani dia. Nggak berani nyuri. Begitulah seharusnya seorang hamba. Kita yakin Allah ngawasin kita dimanapun kita berada, kapanpun.
Ya, setiap saat, sampai setiap hentakan napas kita, setiap kedipan mata kita, Allah itu subhanahu wa ta'ala mengetahui semuanya. Harapan yang menjadi bahasan kita itu mendorong seseorang untuk memiliki apa? Raghbah, apa kesungguhan untuk melakukan perintah Allah. Takut mendorong dia untuk tidak berani berbuat syirik, bid'ah dan maksiat, tidak akan berani. Sedangkan muraqabah menjaga dia untuk tetap komitmen di atas tauhid, di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muraqabah menjadikan mereka orang-orang yang bertauhid dalam hatinya, ikhlas dalam berbuat, karena dia tahu, yakin Allah juga mengawasi isi hatinya. Sehingga dia jaga dengan tauhid, dia jaga keikhlasannya dia, dan sisi alania perbuatannya pun sama. Inilah jamaah yang disebut dengan al-muraqabah. Berarti kesimpulannya, orang yang memiliki sifat muraqabah adalah orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya orang ini pertama akan terus berjalan di atas tauhid, akan terus berjalan di atas sunnah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ibnu Qayyim mengatakan, dialah orang yang akan menikmati manisnya iman. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ya. Ada orang-orang, ya, ada hamba-hamba Allah, umat Rasulullah, jika melakukan ini, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Cinta hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, takut dia berada dalam azab Allah. Dia akan terus berada dalam tauhid dan ketaatan, dia akan mendapatkan manisnya iman. Subhanallah. Dia akan mendapatkan apa? Manisnya iman, jamaah. Lalu tahap berikutnya, dia tidak mau apa? Dia tidak mau terlewatkan dari kebaikan sedikit pun. Dan dia tidak mau menentang hukum Allah. Mengabaikan dia tidak mau. Melalaikan dia tidak mau. Apalagi menentangnya. Nggak mau dia. Kenapa? Allah ngawasin. Dia tidak mau syirik. Tidak mau bid'ah. Tidak mau maksiat. Tidak mau melalaikan hukum Allah. Tidak mau menyia-nyiakan hukum Allah. Apalagi menentangnya. Nah, mau dia. Nggak berani dia. Dengan keyakinan dia itu. Nah, inilah bahasan kita para jamaah. Ya, semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Kita akan pelajari di pertemuan berikutnya insya Allah di hari Selasa. Apa itu? Kita akan bicara tentang al-ikhlas. Nah, tingkatan ikhlas. Jadi habis bicara tentang pendengaran, ya. Allah Maha mendengar. Hati-hati pendengaran kita. Bicara tentang takut, bicara tentang harapan, bicara tentang raghbah, kesungguhan melakukan ketaatan. Terus sekarang kita bicara tentang muraqabah, Allah ngawasi. Maka yang berikutnya adalah apa? Yang berikutnya adalah keikhlasan. Hari Selasa insya Allah. Ya, semoga Allah mudahkan buat kita semuanya. Barakallahu fikum. Kita lihat pertanyaan yang masuk ke kita. Ya. Ya, di sini ada Ibu Lili ya. Dan kita cari langsung pertanyaannya ya. Banyak yang mendoakan kita yang salam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fikum. Semoga Allah juga menjaga kesehatan kita semuanya, meneguhkan iman kita semuanya. Ya, ini doa-doa dari teman-teman kita semuanya ya.
Barakallahu fikum. Itu juga selalu hadir ini uh, saudara-saudara kita semua yang ada di saudara-saudara kita yang terkumpul dalam kajian hijau daun ini. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan dari Ibu Nice Ida. Ya. Bismillah, afwan Ustadz, izin bertanya. Apakah berdosa jika seorang istri mengajukan gugatan cerai karena suami telah berbohong bertahun-tahun, mempunyai istri lain yang telah didahului dengan berpacaran sebelumnya? Ya, ini permasalahan ini banyak terjadi pada kaum ibu-ibu ya, ketika mengetahui suaminya menikah kembali. Bahasannya sebetulnya menarik ini tentang bagaimana hukumnya seorang istri yang mengajukan gugatan cerai atau istilah fikihnya namanya khulu'. Ya, istri yang mengajukan gugatan cerai karena melihat suaminya menikah kembali. Ya, melihat suaminya menikah kembali. Ini namanya dalam syariat Islam adalah khulu'. Khulu' itu apa? Kesepakatan suami istri untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka. Umumnya ini dimulai dari pihak istri yang mengajukan. Makanya disebut dengan gugatan cerai oleh pihak istri. Dalam syariat Islam disebut khulu'. Nah, itu terjadi dengan memberikan imbalan. Kalau sepakat, suami istri ini sepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinan mereka, maka seorang istri atau suami yang melakukan kesepakatan itu harus memberikan sejumlah harta uang. Ya, harus memberikan sejumlah harta atau uang sebagai bentuk khulu'nya dia. Ini namanya khulu' jamaah. Ya, kalau kita umumnya gugatan dari pihak istri. Ya. Sedangkan perceraian, cerai, talak, itu adalah suami yang langsung mengucapkan. Contoh, seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya talak, kamu saya cerai. Ini namanya talak. Tapi kalau khulu', istrinya mengatakan, saya ingin mengakhiri perkawinan ini. Atau suaminya bilang, saya ingin mengakhiri perkawinan ini. Karena ini dan itu. Lalu pasangannya mengatakan, ya saya setuju, kita mengakhiri saja perkawinan ini. Nah, yang meminta pertama kali untuk mengakhiri perkawinan ini, umpama istrinya, maka si istri ini harus memberikan sejumlah uang kepada suami. Ya, memberikan sejumlah uang kepada suami untuk dikatakan ini sebagai gugatan. Begitu juga suami ketika mengajukan kita ingin mengakhiri pernikahan ini. Lalu istrinya bilang, iya setuju. Saya mau khulu' kalau bahasa fikihnya para ulama. Saya mau khulu'. Suaminya menyetujui, iya saya setuju. Atau suaminya yang mengucapkan kepada istrinya, saya mau khulu'. Lalu setuju. Maka memberikan sejumlah uang bagi yang memulai. Maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Ya, kalau sekarang tentu melalui jalur siapa? Pengadilan. Gugatan, istri menggugat ke pengadilan. Ini khulu' jamaah. Nah, sekarang kita bicara sebab. Kita bicara tadi deskripsi pengertian. Boleh nggak seorang istri mengajukan gugatan cerai karena suaminya menikah kembali? Ya. Pertama, dilihat dulu kondisinya apa. Mungkin ini agak panjang menjawab pertanyaan Ibu Ica ini ya. Dilihat dulu sebabnya. Sebabnya nikah lagi Ustadz. Nggak bisa. Kalau sebabnya hanya sekedar menikah lagi, tentu sebagian ulama melarangnya. Kenapa? Karena seorang laki-laki yang menikah kembali secara hukum syar'i itu dibolehkan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'.
nikahilah perempuan yang baik-baik, yaitu 2 orang perempuan, boleh kamu menikahi 3, dan boleh kamu menikahi 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika kalian takut tidak bisa bersikap adil dengan mereka, maka cukuplah menikahi 1 saja. Jadi seorang suami menikah kembali lebih dari 1, menikah 2, 3, sampai 4 terakhir, maka itu dibolehkan secara syar'i. Jadi kalau seorang perempuan menolak ini, nah ini tidak diperkenankan tentunya. Apalagi sampai dia menuntut perceraian. Ya, tentu ini dilarang. Ayu mamro'atin, tidaklah ada seorang perempuan. Apa namanya, redaksi hadisnya itu lupa saya, tapi maknanya tidaklah ada seorang perempuan yang menuntut dan menggugat cerai kepada suaminya, maka tidaklah perempuan ini akan mencium bau surga. Jadi gara-gara nikah lagi, ya langsung sontak dia minta dicerai, atau menggugat cerai gara-gara kawin lagi. Ya, menikah kembali itu adalah hukum Allah. Ya, kalau cuma gara-gara itu saja, tentu berarti dia menolak hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya ancamannya, dia tidak bisa masuk surga nanti perempuan ini. Nah, tapi kalau yang kedua, muncul beberapa riwayat-riwayat yang sahih. Ya, disebutkan oleh para ulama salaf, banyak dari kalangan sahabat dan yang lainnya. Jika sebabnya itu apa? Jika sebabnya umpama melihat suaminya menikah lagi atau suaminya kenapa dan kenapa, lalu dia ngajuin gugatan cerai. Kenapa? Saya takut tidak bisa menjalankan kewajiban saya sebagai istri. Nah, ini. Fa in khafa alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Jika keduanya itu takut untuk tidak bisa menjalankan hukum Allah, maka boleh bagi salah satunya, boleh bagi perempuan ini, yaitu istrinya, untuk memberikan imbalan tadi itu khulu' boleh. Dan mengatakan, Ustadz, saya takut nggak bisa menjalankan kewajiban saya sebagai istri. Saya takut malah nanti menjadi perempuan yang nasyizah, nusyuz, maksiat sama suami. Saya jadi perempuan yang ngelawan nanti. Saya lawan nanti suami saya. Saya kurang ajar nanti saya suami saya. Kenapa? Ya karena saya nggak terima dengan apa yang dia perbuat. Jadi saya nanti jadi kurang ajar, dari ngelawan, nggak bisa jadi istri yang sholihah. Daripada saya berdosa, mending saya minta cerai saja. Saya mau gugat. Nah, kalau dari tingkatan ini dibolehkan kalau sebab ini. Jadi niatannya hati-hati, boleh. Ya. Atau sebab yang lain, Ustadz, suami saya sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada saya. Sudah sekian lama suami saya tidak memberikan nafkah. Ustadz, suami saya kabur dari rumah saya, sudah nggak datang ke tempat saya udah sebulan, udah 2 bulan, udah 3 bulan nggak datang lagi. Maka Anda boleh mengajukan gugatan. Ustadz, suami saya nggak sholat, suami saya gemar main judi, suami saya gemar berbuat syirik, datang ke kuburan, ya, kelenik, maka saat itu Anda boleh ngajuin gugatan cerai. Barakallahu fiik. Tapi kalau kasusnya Ibu Ija, sabarlah Ibu. Selama suami Anda suami yang soleh, umpamanya suami yang ada, Ustadz saya mau ngajuin gugatan Ustadz, cerai. Kenapa Ibu? Suami saya kawin lagi. Oke. Apakah dengan suami Ibu kawin lagi, Ibu ditinggalin, nggak pernah disamperin? Oh enggak Ustadz. Yo datang ke tempat saya rutin rajin. Cuman kadang 2 hari di sana atau apa, sisanya di tempat saya. Oke. Apakah suami Anda setelah menikah lagi tidak memberikan nafkah kepada Anda? Oh enggak, seperti biasa. Dia menafkahi seperti dulu, bahkan terkadang dilebihin umpamanya. Ini banyak terjadi begitu. Apakah setelah menikah lagi suami Anda jadi kasar sama Anda? Oh enggak. Malah ada banyak dari ibu-ibu itu bilang, oh enggak Ustadz. Justru dia setelah menikah lagi itu, dia lebih santun, lebih ramah kepada saya dibanding dulu. Apakah dengan menikah lagi suami Anda jadi malas beribadah kepada Allah? Oh enggak.
Sekarang mau sholat. Ini nyata, bukan saya ngarang, Bu jamaah. Enggak, jadi rajin sholat, rajin ini. Lalu terus kenapa ibu minta aku cerai? Diam dia. Tidak ada lain hanya karena kecemburuan dari seorang wanita. Saya nggak terima dia kawin lagi. Nah, jadi sabarlah. Kecuali ketika dia menikah kembali, Anda ditinggalin, Anda digeletakin kasarnya begitu, Anda nggak dijenguk, kecuali sebulan sekali, 2 bulan sekali Anda disamperin, uang nafkahnya juga kayak orang anyang-anyangen, kadang kalau sudah seperti ini, bolehlah. Ya. Atau Anda takut nggak bisa lagi menjadi perempuan yang solihah, ya silahkan. Ya, tapi pikirkan dulu baik-baik. Kenapa menjanda itu bukan solusi yang terbaik? Menjanda itu nggak bisa dipungkiri akan menghasilkan penderitaan yang berbeda. Pikirkanlah itu. Jangan terbawa emosional. Ya. Barakallahu fiq. Kemudian ini Masya Allah banyak nih yang menyapa kita, ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wa fikum barakallah. Ya semoga Allah tetap memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Ya, ini ada pertanyaan dari Uci Zainuddin. Saya doakan kepada Allah Ta'ala agar memberi Pak Ustadz dan semua jamaah hidayah lindungan Allah. Amin. Allahumma amin. Ya. Dari Lili Hanifa. Ustadz izin bertanya, bagaimana kalau anak bertanya, Ma, Allah itu siapa? Dia seperti apa, Ma? Allah itu tinggalnya di mana? Ya, kita jawab. Allah itu siapa, Ma? Allah itu adalah zat yang menciptakan kita. Nah, itulah pentingnya kita mengenal Allah bagi orang tua. Mengenal Allah dengan apa? Dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi kita jawab dengan anak, Allah itu siapa, Ma? Allah itu yang menciptakan kita. Yang menciptakan mama, yang menciptakan ayah, menciptakan semua, yang menciptakan semua orang, yang menciptakan alam semua, ini langit, bumi, ini semua Allah yang ciptain. Allah itu maha mengetahui, apapun yang kita perbuat Allah itu tahu loh. Loh kok bisa, Ma? Iya kayak CCTV. Ini CCTV ini tahu. Kita tahu. Apalagi Allah yang menciptakan CCTV. Maaf, Allah yang menciptakan manusia. Allah yang menciptakan semuanya. Allah yang menciptakan semua. Cabai ini Allah yang ciptain. Semua. Gitu ya. Jangan terlalu melebar lah. Ya Allah yang ciptain kita semua. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang ngasih rezeki kita. Allah yang ngasih tubuh kita sehat. Allah yang ngasih tubuh kita sehat. Allah di mana, Ma? Allah di atas langit yang 7 sana. Seperti apa, Ma, Allah itu? Nggak tahu kita. Ya, nggak tahu. Karena Allah itu di atas langit yang 7 sana, maka kita nggak tahu. Oh iya, nanti kalau kita berbuat baik, rajin sholat, rajin beribadah kepada Allah, nanti kita akan bisa ketemu Allah di surga. Pengen ketemu Allah nggak di surga? Pengen ketemu nggak sama Rasulullah di surga? Iya, ayo rajin kita ibadah ya, nggak boleh jadi anak nakal. Pasti dia selesai masalahnya. Terjawab pertanyaan itu. Kemudian dari Kans Media, pertanyaan dari pemirsa Kans Media, Ustadz. Bagaimana hukum sholat dalam keadaan berkeringat sampai baju basah dan bau karena pekerjaan di lapangan? Ya, apakah sholatnya sah? Sholatnya tetap sah jamaah. Cuman kalau kita berjamaah, alangkah baiknya dan bukan alangkah baiknya, dianjurkan dan sangat dianjurkan untuk apa? Bersih-bersih dulu. Anda bekerja di lapangan, menjelang waktu zuhur, ya udah keluar dulu karena memang itu jam istirahat kan. Ya keluar dulu, bersih-bersih dulu, siram-siraman dulu lah. Siraman lah. Ya, siraman dulu, ya, kemudian ganti baju yang rapi untuk sholat. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, jangan masuk masjidku kalau ada orang yang habis makan bawang merah dan bawang putih. Jangan masuk masjid ya. Kenapa? Ganggu orang.
Berarti apa? Segala bentuk bau-bau yang tidak sedap. Kemudian kita masuk masjid, itu dilarang dalam syariat Islam. Sehingga kita dianjurkan untuk apa? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaianmu yang bagus, yang rapi, minyak wangi. Ya, Rasulullah SAW itu jika dikasih minyak wangi, beliau tidak pernah menolak. Makanya dilarang menolak pemberian minyak wangi dari saudara kita. Artinya kalau mau sholat zuhur, mandilah. Kayak orang dulu. Orang-orang dulu, orang tua-tua kita dulu. Ya, ibu-ibu kita, umi kita dulu kalau habis masak zuhur, habis masak gitu siang, mereka udah ganti baju, ganti semuanya, mandi apa semua, ganti rapi. Suaminya datang udah rapi, udah bersih, udah nggak bau bawang, nggak bau apa. Sholat zuhur, udah rapi, udah wangi. Begitu juga pekerja-pekerja di sawah. Ya, ketika zuhur tiba, mereka istilah orang Jawa laut, ya, laut, istilahnya istirahat, gitu ya. Mereka istirahat, makan apa, selesai makan mereka mandi, ganti baju koko, pakai sarung apa gitu kan, kemudian sholat, istirahat dia sholat. Terkadang habis sholat apa baru makan, nah, gitu kan. Setelah itu baru mereka melanjutkan pekerjaan dengan baju yang tadi. Begitulah yang seharusnya jamaah. Ya, jangan langsung selonang-selonang. Mana kita menerapkan ayat Al-Quran. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaianmu yang rapi. Ya, kalau di saat itu Anda dipanggil bos, masa dalam kondisi, wah sebentar bos, saya mau ganti baju dulu, nggak enak, meeting sama bos. Kita ini dipanggil Allah, harusnya pakaiannya yang lebih rapi. Kemudian dari Ibu Uci yang tadi itu ya, mengenai takziah kematian 3 hari dengan ada kajian tausiah. Apakah termasuk bid'ah yang mana kami kerabat melakukan? Iyalah, tidak pernah ada tuntunannya. Ya, kenapa kok bikin acara-acara itu di kematian? Berarti kan momennya momen kematian. Ya, jadi tidak dianjurkan. Takziah itu apa? Takziah itu orang yang datang, ngelayat, datang, kalau jenazahnya masih ada, mendoakan jenazahnya, mendoakan keluarganya. Kemudian dia pergi. Nggak boleh duduk-duduk di situ. Ya, nggak boleh kecuali jenazahnya mau dimakamkan, ya silakan dia menunggu pemakaman. Ya, atau jenazahnya sudah dimakamkan. Lah boleh selama 3 hari, oh saya belum takziah, datang yang belum takziah ini yang belum datang. Untuk apa? Mendoakan yang meninggal dan mendoakan keluarganya. Nggak boleh duduk-duduk di situ cerita panjang a i u e o, nggak sudah pulang. Ya. Kemudian sudah 2 hari, ini hari ketiga, ada keluarga yang kemarin-kemarin habis luar kota atau ada kesibukan nggak sempet takziah, boleh dia datang mendoakan si mayit dan mendoakan keluarganya pulang. Ini yang dimaksud takziah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bukan ngumpul-ngumpul terus ngadain ini, ngadain tausiah, ngadain ini dengan momen kematian. Ini tidak ada tuntunannya dan ini acara bid'ah. Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan. Masya Allah. Hobi suami saya senang mengumpulkan barang-barang antik. Kadang-kadang jin khodam benda-benda apa tersebut mengganggu kami. Sudah sering ditegur karena khawatir mengganggu akidah kami. Ya, tentu barang-barang antik ini seringkali ada jinnya. Ya, ini berbahaya kalau dia hobi untuk menyimpan, pasti akan membahayakan keluarganya karena jin itu akan mengganggu pasti. Karena jin itu memang nyata. Allah menciptakan manusia dan jin, kan gitu kan? Berarti jin itu nyata. Dan jin yang jahat itu pun banyak. Sebagaimana jin yang saleh. Wa minna salihuna wa minna duna dzalik. Kunna tara'iqa qidada. Kata jin kepada Allah yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Jin, kita ini pun macam-macam. Ada jin yang soleh, ada jin maksiat, ada jin syirik, ada bajingan di surat jin. Jadi hati-hatilah, pasti akan goda yang jin yang jahat-jahat ini. Akan berdampak buruk pada istri Anda, akan berdampak buruk pada anak-anak Anda.
Ini hobi koleksi yang tidak baik. Ya, hobi koleksi yang tidak benar. Kecuali Anda bersihkan dulu benda ini dari jin. Apa itu? Ya Anda bacain ayat-ayat Quran, bacakan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, terus dibacakan, dia akan pergi menjadi barang yang bersih. Tapi jadi kerjaan sendiri Anda akhirnya. Sudahlah, tinggalkan hobi-hobi yang seperti ini, akan berdampak buruk pada diri Anda dan diri keluarga Anda, dan lama-kelamaan akan terpengaruh dengan unsur gaib jin. Jadi malas sholat, atau malah suka klinik, atau suka perdukunan, syirik juga akhirnya. Wal'iyadzubillah. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada para ikhwah yang ikut membantu program mengaji gratis di Rumah Al-Quran. Ada beberapa banyak para ikhwah yang membantu program mengaji gratis di Rumah Al-Quran. Alhamdulillah sampai sekarang yang kalangan du'afa yang mendaftar saja sudah kewalahan kita 200 orang lebih, ya. Belum lagi dari angkatan kemarin yang naik gitu kan. Jadi jumlahnya besar lah bagi kita. Ya, silahkan bagi yang menyusul ingin mendapatkan pahala mengaji yang terus-menerus selama dia baca, Anda akan dapat karena Anda ikut berdonasi. Ya, silahkan kami terus membukanya karena ini biaya operasional untuk menggaji para ustadz-ustadznya dan untuk operasional teman-teman yang membantu di situ, ya, yang kita pekerjakan di situ. Ya, barakallahu fiik. Ya, semoga menjadi sedekah jariyah buat kita semuanya. Ya, yang belum tahu silahkan lihat videonya di Instagram. Ya, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.